Hello Joe, welcome back to Criminal Case. Hari ini gue bakal bahas seorang mafia lagi. Tapi ini kayaknya bakal video terakhir gue bahas mafia karena gue udah gak lihat ada yang menarik lagi, Cok. Gue udah bahas berapa keluarga tuh kemarin Kali ini gue bakal bahas dari keluarga Gambino, seorang mafia bernama Carlo Gambino Nah, si Carlo Gambino ini beda sama mafia-mafia lainnya. Kalau mafia lainnya tuh yang kemarin-kemarin gue bahas kan sangar, garang, kan, kayak agresif. Kalau Carlo Gambino nih enggak, Cok. Orangnya tuh kalem, tenang, kan, kayak nggak petakilan gitu. Cuman dia ini bisa jadi salah satu bos mafia yang paling besar. Terus juga biasa kalau bos mafia kan penampilannya kayak keren-keren gitu, kan. Kalau Carlo Gambino nih sederhana aja nggak usah banyak basa-basi. Penasaran gimana ceritanya dan sebesar apa kekuasaannya Carlo Gambino ini, makanya tonton terus sampai habis. Oke, kalau udah langsung aja ke cerita. Jadi si Carlo Gambino ini lahir pada tanggal 2 September tahun 1902 di Palermo, Sisilia, Italia. Dan kayak bos mafia pada umumnya, dari kecil si Carlo Gambino ini udah udah terpapar sama permafiaan gitu. Karena si bapaknya bernama Thomas Gambino itu tuh seorang mafia lokal, nggak yang bos besar-besar amat, tapi pengaruhnya cukup besar. Dan mamanya yang bernama Felicetta Castellano itu juga berasal dari keluarga mafia, Jadi kedua orang tuanya Carlo Gambino ini emang udah berkecimpung di dunia permafiaan. Dan ya secara nggak langsung dari kecil si Carlo Gambino juga terpapar Dari kecil si Carlo ini udah ditanemin prinsip-prinsip permafiaan yang kemarin gue udah pernah bahas juga prinsip yang paling penting, prinsip omerta yang dimana itu intinya si Carlo ini harus tutup mulut, harus loyal segala macam, harus patuh gitu-gitulah Patuhnya bukan sama hukum yang berlaku di negaranya, tapi patuh sama peraturan yang berlaku di organisasi mafianya. Dari kecil, dari umur 10 tahun, si Carlo Gambino ini tuh udah udah dilepas ke jalanan gitu sama papahnya buat ngerasain kayak gimana sih kerasnya kehidupan gitu. Udah diajarin cara meres orang diajarin cara bertahan hidup di lingkungan yang keras itu dari umur 10 tahun, Cok. Nah, tapi gue nggak tahu si Carlo Gambino ini sekolah atau enggak, gue nggak dapet infonya. Tapi intinya dari kecil si Carlo Gambino ini emang anaknya pendiam banget gitu, nggak yang neko-neko. Dan di sini Carlo Gambino ini sering diremehin, lumayan sering diremehin, tapi dia tuh malah seneng, Cok. Dia kalau diremehin orang gitu tuh malah malah semangat gitu bukannya marah atau down, enggak. Intinya dia suka jadi underdog gitu. Terus di umurnya yang ke-17 tahun si Carlo ini resmi jadi anggota mafia Cosa Nostra, itu kayak organisasi mafia lokal di Italia gitulah Dan di organisasi Cosa Nostra ini performance-nya si Carlo Gambino ini juga bisa dibilang bagus karena bos-bosnya di organisasi ini suka sama si Carlo. Gak banyak omong tapi kerjaannya selalu oke gitu. Nah, tapi itu cuman bertahan 2 tahun karena 2 tahun kemudian itu terjadi pergantian kepemimpinan di Italia Jadi si Benito Mussolini itu jadi presidennya di Italia. Dan ya semenjak Benito jadi presiden, banyak organisasi mafia di Italia yang dibongkar gitu yang dibubarin. Makanya banyak banget anggota mafia yang pindah ke New York, termasuk si Carlo Gambino, Cok. Jadi si Carlo Gambino di bulan November tahun 1921, si Carlo ini masuk ke Amerika secara ilegal. Caranya dia tuh masuk ke kapal SS Vincenzo Florio, kapal kargo gitu. Jadi si Carlo nyelinap di kapal itu, tapi si Carlo Gambino sendirian mama papanya itu stay di Italia karena mungkin udah mau pensiun juga gitu udah nggak mau ngejar udah nggak punya ambisi, jadi ditinggal Carlo sendirian yang pergi ke Amerika. Dan waktu itu Carlo masih remaja, masih 20 tahunan Nah, tapi karena si Carlo ini yang kita gue bilang berasal dari keluarga mafia gitu keluarga mafia yang cukup punya respect lah, walaupun nggak gede-gede amat pangkat si bapak atau mamanya, tapi di respect sama mafia-mafia yang ada di Italia. Jadi waktu Carlo masuk ke Amerika, dia nggak susah gitu, dia langsung punya koneksi, langsung kenal sana sini jadi nggak harus ngulang lagi dari nol gitu. Dan bahkan waktu sampai New York, si Carlo Gambino ini langsung punya koneksi buat masukin dokumen-dokumen gitu dia bayar orang dalam di kantor imigrasi atau gimana lah, intinya dia kan masuk ilegal tuh, tapi waktu udah di Amerika dia bayar sana sini, langsung punya dokumennya, langsung legal dia tinggal di Amerika. Jadi semulus itu jalannya, Cok. Dan bahkan sampai di New York dia tuh udah langsung
langsung dapat kerjaan karena dia ya itu tadi koneksinya di mana-mana, Cok. Kayak udah punya privilege lah. Ya si Carlo Gambino ini kerja sama sepupunya, dia nyelundupin minuman beralkohol gitu. Dan ya buat lu yang udah nonton video mafia gua sebelumnya pasti udah tahu kalau ada peraturan yang namanya prohibition ya. Jadi buat yang lupa, intinya itu ada larangan buat jual atau konsumsi minuman beralkohol lah di Amerika pada saat itu. Makanya kayak pabrik-pabrik alkohol segala macam itu pada tutup, pada dijualin gitu ya. Tapi ya si Carlo Gambino sama sepupunya itu tetap nyelundupin minuman beralkohol karena masih ada banyak barbar gitu yang masih mau jualan minuman alkohol secara diam-diam ya kan. Sampai akhirnya terjadi nih peperangan yang cukup besar di dunia permafiaan ya, yang dinamain perang Castellamarese. Castellamarese ini jadi perang terbesar di dunia permafiaan lah. Dan gue udah sempat bahas juga ini, jadi intinya aja ya biar nggak ngulang-ngulang lagi. Intinya perang Castellamarese ini perang antara kelompok mafianya si Joe Masseria ngelawan kelompok mafianya Salvatore Maranzano, yang dimana Salvatore sama Joe Masseria ini dua orang yang paling besar lah di permafiaan ya. Buat lu yang mau tahu detailnya, tonton aja video mafia gue sebelumnya, udah pernah gue bahas secara detail. Di intinya Salvatore mau ngerebut posisinya Joe Masseria. Nah, sedangkan si Carlo Gambino ini tuh kerja under Joe Masseria ya. Jadi Joe Masseria ini bosnya si Carlo Gambino lah. Tapi akhirnya si Joe Masseria ini meninggal ya. Dia kalah lawan Salvatore Maranzano. Tapi nggak lama Salvatore Maranzano juga meninggal karena diambil nyawanya sama Lucky Luciano yang udah gue bahas juga. Sampai akhirnya ngalamin perubahan nih di permafiaan strukturnya, sampai dibentuklah yang namanya The Commission. Jadi dibagi 5 keluarga besar ya, Genovese dan segala macamnya. Dan BTW Gambino, keluarga Gambino ini awalnya namanya bukan Gambino, tapi namanya Mangano karena bosnya ini bernama Vincent Mangano. Oke lah tuh, dibagi kan jadi 5 keluarga kan. Carlo Gambino gabung ke keluarga Mangano nih, under Vincent Mangano. Dan gak pakai lama Carlo Gambino ini langsung jadi salah satu orang kepercayaannya Vincent Mangano ya, bosnya keluarga Mangano. Langsung jadi top 3 orang paling dipercaya lah di keluarga Mangano ini, karena ya emang kerjanya bagus, nggak banyak omong segala macem. Dia bareng 2 orang lainnya bernama Joe Adonis sama Albert Anastasia. Jadi 3 orang ini itu 3 mafia yang pangkatnya paling tinggi lah di keluarga Mangano. Kenapa sih Carlo Gambino ini bisa langsung cepet banget gitu ya jadi jadi punya pangkat di keluarga Mangano? Karena waktu peraturan prohibition tadi itu diterapin di Amerika di tahun 1933, banyak banget mafia yang tadinya berbisnis minuman alkohol itu ngejualin pabrik alkoholnya. Sedangkan Carlo Gambino ngelihat ini kayak sebagai kesempatan gitu ya. Jadi mafia lain jualin pabrik alkoholnya, si Carlo Gambino beli pabrik-pabrik itu, dibeliin pabrik-pabriknya. Dan ya dari pabrik itu Carlo Gambino produksi minuman alkohol yang dijual ke barbar yang ilegal itu tadi, atau orang-orang yang emang mau ya lu tau lah kebiasaan orang barat, apalagi ada musim dingin ya kan, mereka suka banget minum alkohol. Jadi permintaannya tuh tetap masih tinggi, dan gara-gara ini kekayaan keluarganya Mangano itu naik drastis, karena kan ya Carlo Gambino kan undernya Vincent Mangano, jadi tetap harus TP gitulah ya bagi hasil ya. Ngelihat ini Vincent Mangano kayak wah nih anak pinter juga ya kan, nggak banyak omong segala macam, langsung dapat pangkat. Tapi sayangnya bisnis ilegalnya si Carlo Gambino ini tercium sama polisi gitu ya, sama FBI. Jadi di tahun 1930-an FBI ini lagi kenceng-kencengnya nih mau ngebubarin para bos-bos mafia gitu, karena ya FBI tahu bisnis-bisnis mereka tuh semua banyak kan ilegal. Dan salah satu yang masuk ke radarnya FBI itu ya bisnisnya Carlo Gambino, karena ya salah satu yang paling besar gitu bisnisnya. Dan sayangnya Carlo Gambino ini juga nggak pernah bayar pajak, selalu menghindar gitu ya, makanya terendus gitu sama FBI. Sampai akhirnya Carlo Gambino ketangkap sama FBI ya di tahun 1938. Dia dinyatakan bersalah atas penggelapan pajak, dia dipenjara selama 22 bulan, terus sekitar setahun lebih lah ya, setahun setengah lebih. Tapi di penjara si Carlo Gambino ini nggak diem doang, dia kan banyak
mafia yang ketangkep tuh ya kan, dari pangkat yang tinggi sampai pangkat yang rendah. Di dalam penjara si Carlo Gambino ini itu kenalan sana sini gitu, supaya memperbesar koneksinya gitu, jadi nggak diem doang di penjara. Dan bisnisnya Carlo Gambino itu masih jalan ya Cok, masih dipegang sama Carlo dari dalam penjara gitu. Jadi Carlo Gambino mungkin ngutus orang kepercayaannya atau gimana ya. Nah terus di tahun 1941 si Carlo Gambino ini akhirnya keluar dari penjara. Dia udah siap mimpin anggota mafianya lagi Cok. Tapi kali ini Carlo Gambino lebih berhati-hati lagi, dan Carlo Gambino keluar dari penjara langsung punya koneksi yang cukup banyak juga, karena di dalam penjara kenalan sana sini Dan kali ini Carlo Gambino itu langsung nge-hire akuntan dan pengacara buat ya ngindarin masalah-masalah hukum gitulah ya. Carlo Gambino di sini juga semakin low profile, apa biar nggak kecium sama FBI lagi gitu ya. Terus di tahun 1940 bisnisnya kan berjalan lancar banget tuh yang alkohol. Dia investasiin duitnya ke berbagai macam bisnis, ke banyak bisnis kayak restoran, klub malam, toko roti, pasar, bisnis-bisnis yang legal ya. Jadi buat ya nutupin bisnis ilegalnya si Carlo Gambino gitu. Dia beli bisnis-bisnis yang legal itu. Banyakan dari bisnis legalnya juga menghasilkan Cok. Jadi dia nggak asal beli-beli doang ya. Nah sampai di tahun 1940-an nih ada kejadian yang cukup berpengaruh besar buat si Carlo Gambino ya. Jadi lu tahu kan tadi di keluarga Mangano ada 3 orang kepercayaannya kan, Carlo Gambino, Albert Anastasia, sama lupa gue satunya siapa tadi. Intinya ada 3. Nah si bosnya keluarga Mangano, Vincent Mangano itu tuh ada selek lah sama salah satu orang kepercayaannya yang bernama Albert Anastasia. Karena si Albert Anastasia nih dia tuh spesialis di pengambilan nyawa orang gitu lah ya. Jadi kalau Vincent Mangano mau ngambil nyawa orang, dia langsung ngutusnya si Albert ini gitu, karena dia yang paling pintar nutupin jejak gitulah ya. Tapi semakin kesini si Albert semakin kesana jadi kayak intinya yang tadinya Albert tuh ngambil nyawa atas suruhannya Vincent, semakin kesini Albert nih suka ngambil keputusan sendiri gitu. Jadi misal Vincent Mangano bilang lu tagih utang ke orang ini ya, Albert itu malah ngambil nyawa orang itu Cok, padahal nggak disuruh ngambil nyawa orangnya. Semakin kesini Vincent Mangano nih kayak wah nih orang makin lama makin semena-mena, konfront lah sama si Vincent Mangano. Si Albert nggak suka. Albert kayak udah lu nggak usah ikut campur cara gue gitu, ini cara gue, tugas gue, lu diem aja, yang penting lu terima beres. Nah si Vincent digituin ya, dia bos ya kan, nggak suka Cok. Terjadilah tuh perselisihan ke selek gitu ya, sampai akhirnya selek di tahun 1950 itu puncaknya Cok. Tanggal 19 April tahun 1951 tiba-tiba si Vincent Mangano hilang Cok. Dan adiknya yang bernama Philip Mangano itu juga ditemuin udah meninggal, udah ngeletak gitu di entahlah tuh kayak lahan kosong gitulah dan ditemuin ada 3 peluru di kepalanya si adiknya Vincent Mangano. Tapi Vincent Mangano-nya nggak ada yang tahu di mana. Kan sampai sekarang ini Vincent Mangano nggak tahu ada di mana. Tapi udah dinyatakan meninggal gitu, karena ya udah lebih dari 10 tahun nggak ditemuin ya. Dan banyak yang bilang kalau Albert Anastasia itu pelakunya Cok. Karena kan ya emang dia expert ya dalam ngambil nyawa orang, tapi nggak ketahuan gitu, bisa nutup jejaknya dengan bersih. Tapi ya si Albert nggak ngeklaim, Albert bilang enggak, bukan gue pelakunya, nggak tahu tiba-tiba hilang nih, tapi kan nggak ada yang tahu. Nah di sini yang jadi pemimpin selanjutnya keluarga Mangano itu si Albert Anastasia Cok. Kenapa Albert padahal dia dicurigain sebagai pelaku pengambilan nyawa si Vincent, si bosnya sendiri? Karena si Albert itu deket banget sama seorang mafia bernama Frank Castello, itu bos besar juga lah. Jadi Albert ini dianggap ya udahlah lu punya koneksi sama bos besar, udah lu jadi bosnya aja gitulah ya. Karena ya powernya Frank Castello ini juga gede banget Cok. Nah sini si Carlo Gambino itu nggak suka sama cara kepemimpinannya si Albert Anastasia ini, karena ya lo tahu Albert tuh orangnya suka banget dengan kekerasan ya kan, sedangkan si Carlo Gambino kan orangnya kalem, cinta damai segala macam, low profile. Jadi beda gitu ya, beda cara lah ya. Terus Albert ini juga sering banget ngerendahin si Carlo Gambino Cok. Kayak direndahin lah, kayak lu anak buah gua, nggak usah banyak cincong lo ya, lu pangkat lu di bawah gua, nggak usah berani lah. Dan ya kayak yang tadi gue bilang, si Carlo Gambino paling seneng kan direndahin begitu, padahal yang ngasilin uang paling banyak di keluarga Mangano itu si Carlo Gambino aja. Bisa dibilang 80% keuangannya keluarga Mangano tuh berasal dari bisnisnya si Carlo Gambino, itu pun masih direndahin sama si kampret satu itu aja. Ya udah si Frank
si Carlo Gambino kalem-kalem aja dia diem-diem aja, direndah-rendahin. Tapi dia diem tuh bukan pasrah ya, dia nunggu waktu yang tepat buat nyikat si Albert ya. Nah, tapi di sini Carlo mikir Albert ini kan deket banget sama Frank Castello ya, sedangkan Frank Castello ini apa ya, powernya segede itu gitu di The Commission, di permafiaan. Carlo Gambino mikir kalau dia mau ngambil nyawanya Albert, ya itu harus banget ngambil nyawanya Frank Castello, karena kalau enggak pasti banyak pertanyaan gitu ya. Tapi si Carlo Gambino tuh dia ya walaupun dia nggak punya koneksi ke bos yang sebesar Frank Castello, tapi koneksi dia di permafiaan itu luas banget. Akhirnya di sini Carlo Gambino mulai ngumpulin orang-orang yang nggak suka sama Albert juga, mulai dikumpulin. Terus di sini Carlo Gambino ini ketemu sama bosnya keluarga Genovese bernama Vito Genovese. Si Vito itu tuh nggak suka sama Frank Castello. Ngelihat ini si Carlo Gambino ngelihat ada kesempatan gitu kan, wah pas banget nih bisa gue ajak ya kan. Ya udah tuh akhirnya mereka ketemuan, ngobrol-ngobrol. Si Carlo bilang kalau dia pengen geser si Albert Anastasia ya kan, karena dia nggak suka cara kepemimpinannya, sedangkan lo mau ngelengserin si Frank Castello. Kita punya tujuan yang sama nih, kenapa nggak kerja sama ya kan. Si Vito Genovese setuju sambil bawa mafia-mafia lain yang nggak suka sama dua orang itu. Sampai akhirnya di tahun 1957 Frank Castello tidur di depan apartemennya sendiri. Pelakunya ya si Vito Genovese, tapi Vito Genovese kan pasti nyuruh orang ya kan, nyuruh hitman ya, jadi nggak susah tuh buat nge-link langsung ke Vito Genovese. Tapi yang ngelakuin ya si Vito Genovese. Tapi lagi Frank nggak meninggal itu pelurunya kenanya nggak di bagian yang fatal. Tapi di sini itu bikin Frank cukup ketakutan, karena Frank ini udah umur 66 tahun udah cukup tua dia ngalamin kejadian itu. Si Frank mikir udahlah, gue udah kaya gue udah pernah ngerasain punya power besar, udah gue pensiun aja. Dan si Frank itu tahu dari kabar burung kalau yang mau ngambil nyawanya itu si Vito Genovese. Akhirnya Frank bilang, nyamperin langsung ke Vito kayak, oke, gue tahu lo yang mau ngambil nyawa gue, udah lo nggak usah ngambil nyawa gue kasih kedudukan gue buat lo, tapi lu jangan sentuh gue lagi, gue mau pensiun gitu. Setuju dong Vito Genovese. Nah, balik lagi ke Carlo Gambino nih ya. Si Frank Castello udah terlengser ya kan. Tanggal 25 Oktober tahun 1957, si Albert Anastasia dia lagi potong rambut gitu di Park Sheraton Hotel di Manhattan. Dia lagi potong rambut, tiba-tiba ada dua orang bawa senjata pakai masker datang ke tempat potong rambut itu dan didor si Albert. Dan kalau si Albert ini dia langsung meninggal ya, tapi sampai sekarang nggak ada yang tahu siapa dalang dibalik pengedoran itu. Tapi ya lu bisa simpulin sendiri lah ya siapa pelakunya. Cuman ya si Carlo Gambino ini nggak ngakuin gitu, tapi terlalu aneh buat disebut kebetulan gitu ya. Terus yaudah setelah Albert lengser ya Carlo langsung jadi bosnya, karena Carlo yang ngasilin uang paling banyak di keluarga itu ya kan. Akhirnya Carlo naik jadi bos. Keluarga Mangano diganti namanya jadi Gambino sesuai nama keluarganya si Carlo. Nah, sampai di tahun 1957 ini ada pertemuan besar ya, pertemuan yang sangat besar di keluarga mafia. Jadi itu ada 100 mafia termasuk bos-bos besarnya itu ketemuan di rumahnya seorang mafia bernama Joseph Barbera. Intinya mereka lagi ada pertemuan gitu ya kan. Terus tiba-tiba ada polisi yang lewat di depan rumahnya Joseph Barbera, lewat gitu ya kan. Polisi terus ngeliat nih, wah ini kok banyak banget mobil bagus gitu dan si polisi tahu itu rumahnya si Joseph, rumah si mafia. Ya udah dong, polisi ngeliat ini dia langsung lapor ke atasannya, Pak nih ada pertemuan mafia nih segala macem. Dateng tuh ya kan, polisi FBI juga dateng, langsung digerebek rumahnya langsung digerebek. Mafia pada kabur-kaburan, lari-lari semua. Tapi ya sekitar 60 mafia itu berhasil ketangkap, termasuk Vito Genovese, termasuk Josephnya sendiri ya, dan Carlo Gambino juga ketangkap Intinya bos-bos dari masing-masing keluarga ini hampir ketangkap semua lah. Tapi ya nggak jadi masalah yang besar, karena di pertemuan itu tuh cuman nggak ada kayak
barang yang ilegal atau gimana gitu. Jadi polisi FBI susah buat menjarain para mafia itu karena nggak ada bukti konkret kan, maksudnya mereka cuma ngumpul doang, apa salahnya ya kan. Mereka lepas semua tuh akhirnya 60-60-nya itu lepas semua. Nah tapi di sini Carlo Gambino yang tadinya kerja sama bareng Vito Genovese kan buat ngelengserin Frank Costello sama Albert, sekarang Carlo Gambino malah jadi nggak suka sama Vito Genovese karena menurut Carlo Gambino Vito Genovese ini terlalu greedy ya, terlalu serakah, terlalu pengen menguasai keluarga-keluarga mafia, bisnis-bisnis ini itu gitulah. Carlo Gambino ini nggak suka gitu. Sampai akhirnya Carlo Gambino ini mulai deketin mafia-mafia yang nggak suka sama Vito Genovese nih. Nah kalau menurut mafia-mafia yang dideketin Carlo Gambino, mereka tuh pengen nyingkirin Vito Genovese dengan cara yang ngambil nyawanya, tapi Carlo Gambino nggak setuju. Carlo Gambino akhirnya punya plan, dia bakal nge-hire kayak orang random aja gitu, suruh bersaksi, bilang ke polisi kalau Vito Genovese itu tuh beli obat-obatan terlarang dalam jumlah yang besar buat dijual gitu. Dan emang bener, jadi Carlo Gambino tuh dapat info gitu ya kalau si Vito Genovese nih barusan beli obat-obatan terlarang dalam jumlah yang besar buat mau dijual. Terus udah akhirnya satu orang bernama Nelson Cantiops itu dibayar sama Carlo Gambino buat bersaksi gitu, buat lapor ke polisi dan bersaksi di pengadilan. Dan ditangkap tuh Vito Genovese, ditangkap, barangnya juga berhasil dibongkar sama polisi karena Carlo Gambino tahu di mana Vito nyimpen obat-obatan terlarang itu. Ditangkap akhirnya si Vito, si orang ini bersaksi di pengadilan. Vito akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 15 tahun beserta bawahan. Ada sekitar 20 bawahannya yang dipenjara juga. Sampai akhirnya waktu Vito Genovese dipenjara, mafia-mafia lainnya itu setuju kalau Carlo Gambino ini yang paling layak gitu ya jadi pemimpin selanjutnya yang gantiin Vito Genovese. Dan BTW Vito Genovese ini gak tahu sampai dia di penjara pun kalau Carlo Gambino yang menjarain dia ya. Jadi sampai dia di penjara pun Vito Genovese ini masih ngira kalau Carlo Gambino ini rekannya gitu, orang-orang partnernya gitu. Di sini waktu Carlo Gambino jadi bos besar gitu ya, dia expand lagi bisnisnya, bisnis ilegalnya semakin besar, bisnis legalnya juga semakin besar. Nah tapi waktu kekuasaannya Carlo Gambino ini makin merajalela, ada 3 keluarga mafia yang nggak suka yang iri gitulah ya. Salah satunya itu Joe Bonanno, di keluarga Bonanno. Jadi di tahun 1963 si Joe itu mau ngambil nyawanya si Carlo Gambino karena dia tuh ngerasa kalau wilayah yang dipimpin sama keluarga Gambino itu bakal bisa lebih profit gitu kalau Joe Bonanno yang ngambil alih. Ini udah pernah gue jelasin juga nih di video sebelumnya. Makanya Joe secara diem-diem ya dia bikin aliansi buat ngelawan keluarga Gambino, buat ngelawan Carlo Gambino. Ya akhirnya keluarga Bonanno, keluarga Colombo dan keluarga Provasi itu gabung jadi satu buat mau nyingkirin Carlo. Sampai akhirnya 3 keluarga ini nyuruh salah satu anggota mafianya keluarga Colombo bernama Joe Colombo buat nyikat nyawanya Carlo Gambino. Tapi malah dibocorin sama Joe Colombo. Entah apa yang terjadi, Joe Colombo ini malah cepuin, bilang ke Carlo, ini ada 3 keluarga mafia yang lagi bersekongkol nih mau ngambil nyawa lu. Dijelasin semua secara detail. Dengar ini langsung Carlo Gambino minta bantuannya keluarga Lucchese yang dipimpin sama Tommy Lucchese, yang dimana ya Tommy Lucchese ini ada masalah lah sama Carlo Gambino. Mereka kerjasama buat nyingkirin si 3 keluarga ini, si bos-bosnya ini. Nah tapi entah apa yang dilakuin sama Carlo Gambino sama Tommy, tiba-tiba si Joe Bonanno dan mafia-mafia lain yang gak suka sama Carlo Gambino ini tiba-tiba nyerah tiba-tiba kayak pensiun aja gitu, nggak ngusik lagi. Entah apa yang terjadi ya. Intinya Carlo Gambino nggak jadi diambil nyawanya. Terus keluarga Genovese yang Vito Genovese tadi itu kan dia di penjara tuh. Terus penggantinya Vito ini bernama Tommy Eboli. Jadi si Tommy Eboli ini yang mimpin keluarga Genovese buat gantiin Vito sementara gitu. Dan itu pun Tommy pun tiba-tiba ditemuin meninggal ya. Ditemuin ada 5 bekas peluru di kepalanya. Dan ya dengan meninggalnya Tommy Eboli, di sini Carlo Gambino itu jadi orang nomor 1 dari semua keluarga mafia yang ada. Dia jadi bos paling besar gitu ya. Udah susah banget lah buat diusik karena ya juga aliansi sama keluarga Genovese yang bisa dibilang besar juga. Tapi akhirnya di tahun 1970 si Carlo Gambino ini mutusin buat pensiun karena dia udah mulai sakit-sakitan. Dan akhirnya
Carlo Gambino itu meninggal di tanggal 15 Oktober tahun 1976 karena serangan jantung di umurnya yang ke-74 tahun nih. Dia meninggal di kamar rumahnya sendiri di Long Island, dan yang gantiin si Carlo Gambino ini bernama Paul Castello, karena menurut Carlo Gambino Paul Castello ini mirip sama si Carlo ya. Dia pinter, dia nggak suka kekerasan segala macam lah ya. Dan ya itu tadi kisahnya Carlo Gambino. Gimana menurut lu? Kayaknya ini bakal jadi kasus mafia terakhir yang gue bahas, atau kalau lu ada kasus mafia lainnya yang menarik yang belum pernah gue bahas, boleh komen di bawah ya cok. Ya segitu dulu videonya, semoga bisa mengantarkan kalian tidur. Jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, share juga ke teman kalian. See you in the next video.